Kita akan lanjut. Sekarang kita akan membuat tabel data jQuery data table. Yang ini kita masuk ke sini. Sini ada banyak pilihan. Bisa dilihat ada dua pilihan. Nah, untuk yang pertama ini ada fitur hovernya. Jadi kalau diarahin kursor dia akan jadi gelap. Yang kedua ini ada fitur buat convert berdatanya ke PDF, Excel dan lain-lain. Juga bisa di visibility-nya bisa diatur yang kelihatan mana yang di mana. Untuk itu kita akan coba pakai yang kedua. Nah, kita lihat di URL. Nah, kita ini ngarah ke data HTML. Kita buka folder exampp, docs si kampus. Kita ke app, kita lihat lagi pages table, terus ke data pages, ke table. Nah, ini yang data. Ini kita keluarin ke folder app. Terus kita ganti, kita ubah namanya di data, misal data kampus .php. Kita hapus. Kalau kita reset, nah dia jadi gini. Nah, ini di bagian index 2 php.php bagian dashboard. Nah, ini kan pakai dashboard sebelumnya yang tampilannya kayak tadi. Nah, yang tampilannya kayak gini, kita ubah dulu. Kita ubah jadi data kampus. Bisa kita reset. Nah, dia akan muncul tabelnya. Nah, lanjut kita ke indeks PHP, kita buka ini file data kampus. Kita open. Kita tutup aja. Nah, bukan ditutup aja. Data kampus bagian link style yang data tables bisa kita salin, kita pindahin ke header. Lanjut buat sebelumnya buat yang footer kita buka dulu. Footer itu kemarin seharusnya kita masukin bagian script juga. Jadi
Jadi ini kita ambil, kita taruh di footer. Ini kita dari data, kita paling bawah, kita ambil script yang data tables dan plugin. Kita ambil semua, kita pindah lagi ke footer. Selanjutnya kita hapus dulu yang bagian atas, kita juga hapus. Nah, ini yang ke bawah, yang bagian function, script function kita ambil, kita taruh di footer bagian paling bawah. Udah kayak gini, kita balik ke browser, kita refresh. Nah, udah kayak gini, nggak ada perubahan, berarti normal. Kita balik ke data kampus. Kita akan hapus beberapa yang kita nggak butuh. Nah, ini ada banyak datanya yang mungkin kita nggak butuh. Namanya buat yang paling atas. Kita lihat di bagian ini data table. Ini data table. Ya. Dashboardnya masih ketinggalan, seharusnya ikut hilang, jadi kita ubah dulu. Nah, indeks PHP. Nah, yang ini kita hapus dulu. Nah, udah masuk di footer. Kita reset. Nah, ini masih normal. Kita bagian main konten. Nah, yang ini kita pindahin ke bagian dashboard. Kita buka dashboard. Kita tambah di bagian paling atas, terus ini kita hapus yang bawahnya yang konten. Nah, di sini kita pindahin juga ke dashboard. Dapat nih, kita taruh sini. Kita reset. Nah, dia bagian dashboardnya tadi hilang. Jadi kita cari bagian judulnya data table. Kita cari di data kampus, kita hapus saja. Kita Ctrl F, kita cari data table. Nah, ini yang title-nya, bukan data table. Mungkin ini data table, kita ganti dulu. Bukan
table yang ini. Tables. Kita cari lagi. Ya, mau kita cari lagi data tables. Nah, yang ini. Nah, ini kita butuh cuma dari sini sampai ke tabelnya. Cuma dari sini sampai bagian sini. Sebentar. Kita bisa dari sini, kita cuma butuh dari bagian sini. Nah, bagian sini bisa kita hapus sampai ke atas. Sampai sini kita hapus. Terus dari sini kita ikutin garis vertikalnya sampai ke sini. Berarti di bawahnya ini kita hapus. Kita hapus saja. Kita balik dulu, kita reset. Node.js. Oke. Ini udah sisa ini doang, sisa table doang. Kita balik ke atas. Content header. Kita hapus saja. Kita hapus dulu. Nah, kita reset. Nah, untuk judulnya hilang. Dan wrapper juga kita hapus. Jadi kita tutup yang kita hapus juga yang paling bawah. Kita rapiin dulu. Kagak bisa. Nah, ini udah sesuai. Sekarang kita lanjut lagi. Karena ini ada fiturnya yang belum muncul, kita pindah ke ini footer. Dan bagian sini masih belum terarah. Kita ubah di app. Bagian header ini juga kita ubah jadi app. Udah semua.
kita coba restart. Nah, ini udah jadi kayak gini. Jadi terlalu besar. Kita bisa ubah lagi, bisa dihapus saja. Nah, bisa langsung ke plugins bagian hidup juga. Langsung plugins ini kalau kita restart gede banget. Bagian ini udah muncul sih. Nah, ini udah muncul. Kita lihat ada masalah, dia terlalu besar, jadi tidak proporsional, terlalu memakai semua ruangan. Harus ada dikasih ruang dikit buat sidebar. Kita bisa ke kampus, kita coba dulu, kita balikin semuanya, udah dihapus. Nah, kita coba balikin yang bagian judul tadi, judul data table. Kita set. Nah, udah kembali. Ya, harus ada ininya biar dia sesuai. Udah tampil sesuai ininya, sesuai yang seharusnya. Untuk tabel yang bagian atas, kita karena pengen pakai yang bawah, kita yang atas kita hapus saja. Kita lihat yang ini. Kita lihat di bagian card header yang minimal fitur, yang ini. Dari card body sampai dari sini ke bagian sini. Nah, kita hapus. Coba kita hapus saja. Kita lihat ke browser, bagian yang tadi hilang, bagian tulisan saya yang kedua, kita hapus saja. Bagian card. Kalau kita lihat, nah, ya udah sisa bagian yang kedua doang. Yang ada bagian ini. Jadi kita buka file index PHP dengan file config terus include ke config. Kita keluar dulu berarti. Kita keluar dulu, masuk ke file conf. Di sini ada di luar dari app ada di
keluar app, kita keluar dulu conf, baru ke config.php. Lanjut di bagian data kampus, kita hapus dulu di tbody, kita hapus, kita sisain satu data ya aja. Yes. Serius sama, kita hapus semua. Jadi kita balik lagi ke PHP My Admin, kita buat baru, kita bikin data pertama misal ID, itu yang kedua nama, yang ketiga NIM atau nomor induk, ini kalah sama 3, misalnya semester, atau di sini M nama ini semester. Kita ubah di sini jadi varchar. Kita tetapin integer, kita set 5, kita set sini 35, 25 atau 15. Di semesternya 2 aja. Nah, bagian sini di auto increment kita nyalain. Nah, ini kita bisa tambah lagi 10 misalnya. Kita save, simpan. Oke, nama tabelnya kita tulis tb underscore mahasiswa, kita simpan. Nah, itu mahasiswa ini masih kosong, kita bisa coba insert di SQL, insert, kita masukin yang pertama ID kosong, kita kosongin aja karena dia bakal ngisi sendiri. Yang kedua misal kita kasih namanya Budi, misal Budi. Terus yang ketiga NIM nya misal 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang keempat itu semester 1. Kita kirim kita balik ke, nah ini udah ada 1. Kita bisa ubah dulu, kita bisa ubah bagian ini kita ubah. Nah, ini kita ganti jadi integer, kita ganti ke integer. Kita simpan. Nah, lanjut, ini udah bagian ini kita udah dapat 1 data, kita buat lagi, masukkan lagi, set, kita kosongin ID-nya, bisa kasih nama yang kedua misal kita kasih Tommy. Terus NIM-nya kita
misalnya 1, 2, 3, 6 misalnya. Terus yang semester yang keempat kita kasih semester 1, kita kirim. Jadi di sini ada 2 data. Ini 2 data, kita akan munculin ini di dashboard sini. Sebelumnya kita hapus dulu semua. Ya kita belum reset. Nah, ini karena dihapus semua jadi sisa 1 data doang. Nah, kita buat di sini di bawah. Ini kita buat dulu T-body. Dan di dalam sini kita buat PHP. Kita buat di sini, kita buat variabel query. Ini sama dengan variabel koneksi. Terus kita kasih kutip select. Bintang ke form dari TB mahasiswa. Ya udah gini, untuk kasih titik koma, tutup. Untuk ngecek kita bisa ngecek di sini, copy ke dari select, kita copy di phpMyAdmin, kita coba ke SQL, paste di sini, kita go. Nah, ini kalau datanya berarti udah benar. Kita balik lagi ke PHP. Nah, kita buat while pengulangan, kita kasih variabel MHS sama dengan SQL, MySQL. Fetch underscore array. Kita kurung lagi ke variable query. Kayak gini. Kita save, kita balik ke browser, kita reset. Ini stuck di bagian logo. Kita balik ke sini. Ini bisa kita ubah dulu, bisa kita copy, kita hapus. Nah, kita balikin ke ketika dia ada ke sebelum tadi. Nah, ini di bagian sini seharusnya kita sisain 1, dan ini enggak termasuk dari
table head, mana itu buat bagian judul. Kita sisain satu, berarti dari RM ini kita pindah ke bawah, kita sisain ke sini, kita delete. Kita ubah dulu. Nah, terus kita taruh di bagian body atau yang tadi. Terus kita tambahin kurung perawal dan disambung kurung perawal di bagian bawah TR. Kita terus lagi PHP, kita tambahin kurung tutup kurung perawal. Kalau misalnya kita balik ke admin LTE, masih stuck. Baik, untuk tampilannya masih stuck di sini. Coba lihat lagi. Ini bisa dilihat. Mungkin ada yang kurang, kita tambahin MySQL underscore query. Jadi kalau misal kita reset, nah dia udah akan muncul seperti ini. Nah ini tabelnya jadi 2 karena ngikut di database yang punya 2 data. Ya, kita akan coba untuk edit datanya, misal kita ubah sini, kita ubah nomor ini jadi nama, kita ubah jadi NIM, ubah jadi semester, ini kita ubah jadi terakhir jadi action. Nah terus kita bisa ganti bagian ini, kita ganti kita buat PHP echo echo variabel MHS, kita sesuai yang di database. Berarti kalau nama kita ke bagian nama, di sini nama, kita balikin dulu. Jadi kita paste buat bagian yang lain. Ini ada kesalahan lagi, harusnya yang kurung yang kotak. Nah, sini kita ganti jadi NIM, di sini NIM, lalu semester, di sini semester. Nah, jadi kita tambah di sini untuk nomornya, label nomor tambah, kita echo di bawah. Kita buat PHP echo variabel number, echo
kalau kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini isi datanya udah sesuai dengan apa yang kita isi di bagian database. Kan Budi Tony, sini Budi Tony. Kita akan coba tambah satu lagi. Kita tambah insert, kita tambah data baru. Kita buat misal Aldi. Sini untuk NIM kita asal semester 1. Kita kirim, maka di bagian sini udah ada 3 data. Dan di sini kalau kita reset, nah dia akan muncul 3 data kayak gini. Selanjutnya kita bisa atur untuk ada satu nih variable. Oke. Ini bisa kita atur lagi. Nah, sebelumnya kita tambah dulu variabel nomor sama dengan 0. Tadi setnya ada ini, tadi udah hilang yang errornya. Nah, kita bisa atur di bagian sini kasih width sama dengan misal 3%. Kita reset, nah dia akan menyesuaikan, jadi yang bagian nomor jadi lebih kecil.